Nah, pada siang kali ini kita akan belajar tentang gerak melingkar. Sebelum ke materi, ada yang tahu nggak gerak melingkar itu apa? Nah, teman-teman semua. Ada yang tahu nggak? Halo? Tidak, Kak. Oke, kalau tidak tahu, kakak jelaskan ya. Jadi, gerak melingkar itu merupakan gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Contohnya yang pertama itu adalah biang lala. Kedua itu komedi putar. Yang ketiga itu adalah jam dinding yang berputar jarumnya. Nah, apa saja sih besaran gerak melingkar itu? Nah, yang pertama adalah periode. Periode itu dilambangkan dengan T. Kemudian frekuensi. Frekuensi itu F. Kemudian kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu lambangnya omega. Kemudian posisi sudut itu lambangnya theta. Kemudian kecepatan linear itu lambangnya itu V. Kemudian kecepatan sentripetal itu AS, gaya sentripetal itu Fs. Nah, kita kupas satu persatu besaran gerak lingkaran tersebut. Nah, yang pertama adalah periode. Nah, periode itu merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Jadi, misal ini ada sebuah benda, ini bergerak lingkaran. 1, 2, 3. Nah, jadi ketika benda ini berputar, ini dinamakan periode. Waktu lingkaran ini dari titik ini muter ke titik asal tadi namanya periode. Nah, dirumuskan dengan T besar sama dengan T kecil per N. Kemudian frekuensi. Frekuensi itu misal kita misalkan ada lingkaran di sini, ada benda. Bendanya itu muter ini. Nah, dari titik awal menuju titik awal lagi itu berarti disebut frekuensi. Nah, ini kan satu putaran, terus muter lagi 2 putaran, terus namanya 3 putaran. Nah, itu dinamakan frekuensi. Merupakan banyaknya putaran tiap satuan waktu. Nah, memakai rumus F sama dengan N kecil per T. Nah, hubungan periode dan frekuensi ini adalah T sama dengan 1 per F atau F sama dengan seperti dengan T itu adalah periode, satuannya sekon, F itu adalah frekuensi, satuannya hertz. Nah, dari sini paham sudah teman-teman semua? Apa itu periode, apa itu frekuensi? Lumayan paham. Oke, biar lebih paham lagi langsung ke contoh soalnya. Nah, ini kan ada diketahui sebuah benda yang melingkar melakukan 12 putaran dalam waktu 6 detik. Maka periode benda tersebut adalah, nah kita tulis dulu, diketahui. Diketahuinya apa? 12 putaran itu termasuk apa, teman-teman? Frekuensi. Salah. 12 putaran itu N. N sama dengan 12 putaran.
Terus waktunya kan 6 detik. Berarti kan T-nya berapa? 6. 6 ya, 6. 6 sekon. Terus ditanyakan berapa periodenya? Jawab. Berarti rumusnya tadi apa? Periode. Barusan tadi. Ada yang saya jawab? T per N. Oke, T per N. Tinggal masukin. T-nya tadi kan 6. Terus N-nya tadi kan 12. Berarti 6 per 12 berapa, teman-teman? 6 dibagi 12 berapa? 1/2 setengah. Setengah. Iya, setengah. Setengah atau 0,5 sekon. Oke, soal berikutnya. Sebuah roda mampu berputar 60 kali dalam 10 detik. Maka frekuensi roda tersebut adalah, nah yang pertama diketahui dulu. Ketahui apa itu yang berputar 60 kali itu? N. Ya, N. N sama dengan 60. Terus, apalagi yang diketahui? Periode. Waktu. 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 Ya, betul. 10 sekon. Nah, ditanyakan frekuensinya berapa? Terus jawab. F tadi rumusnya apa? F kecil. Ada yang ingat? N per T. Ya, N per T. Nah, berarti tinggal masukin N-nya tadi berapa, teman-teman? 60. Ya, 60. T-nya 10. 10. Berarti F-nya berapa? 6. Satuannya apa, teman-teman? HZ. Ya, Hertz. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan soal periode dengan frekuensi? Tidak ada. Oke. Kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah besaran gerak melingkar, yaitu adalah posisi sudut. Nah, posisi sudut itu kalau dilingkarin ini, itu di sini. Ini sampai ini, itu namanya theta. Ini theta. Nah, posisi sudut itu mana besar sudut yang ditempuh oleh partikel dalam waktu tertentu. Nah, itu kan rumusnya ada omeganya. Nah, omega itu merupakan kecepatan sudut itu dari sini. Misalkan benarnya itu di sini, di A. Berarti kita muter di sini, seret. Nah, itu namanya omega, kecepatan sudut. Nah, posisi sudut ini didapat dihitung dengan rumus theta sama dengan omega T sama dengan 2pi Ft atau 2pi Ft per T. Dengan θ-nya adalah posisi sudut satuannya radian, omeganya itu kecepatan sudut atau radian per sekon, T-nya itu waktu dengan satuannya sekon. Oke, ada yang ditanyakan tadi soal posisi sudut? Tidak ada. Oke, biar lebih paham lagi, kita langsung ke contoh soalnya tentang posisi sudut. Sebuah kipas angin kencang mengakibatkan baling-baling berputar 25 kali dalam 1 detik. Maka kecepatan sudut kipas angin tersebut adalah, nah kita tulis dulu diketahui. Yang diketahui apa, teman-teman? Halo? Yang diketahui apa? Baling-baling berputar 25 kali itu apa? Nah, 25 kali itu namanya F. Frekuensi 25 kali dalam 1 detik. Nah, terus kan kita ditanya omega. Omeganya berapa? Omeganya berapa? Terus dijawab, omega tadi kan 2pf. Nah, 2pf.
Berarti kan 2 kali P, F-nya itu tadi kan 25. Jadi 50 Pi radian per sekon. Gimana teman-teman, paham? Tentang Paham. Oke. Nah, ini tadi kecepatan sudut. Nah, besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Omega T sama dengan 2πf atau 2pi per T besar. Dengan omeganya itu kecepatan sudut, radian per sekon, F-nya itu frekuensi, satuannya Hertz, T-nya itu adalah periode dengan satuannya S. Nah, ini soalnya sama kayak tadi. Nah, kita lanjut aja ke berikutnya. Yang berikutnya adalah kecepatan linear. Kecepatan linear itu kecepatan benda untuk mengelilingi lingkaran. Arahnya selalu mengikuti sisi lingkaran. Jadi F itu V-nya itu di sini. V-nya itu di sini. Jadi saat misal roda menggelinding itu yang dihitung waktu roda itu berputar di lintasan. Nah, makanya kecepatan benda mengelilingi lingkaran arahnya melalui menyinggung sisi lingkaran. Rumusnya itu V sama dengan 2πf kali R sama dengan 2πr per T sama dengan omega R. V-nya itu kecepatan linear meter per sekon. Omega itu adalah kecepatan sudut dengan satuannya radian per sekon. R itu jari-jari lingkaran, satuannya meter. Dari kecepatan linear ini, adakah yang dipertanyakan? Apa sudah jelas? Teman-teman? Halo teman-teman semua. Apakah sudah jelas kecepatan linear ini? Sudah, Kak. Oke. Jelas. Oke, biar lebih paham lagi, saya akan kasih soal. Misal bola bermassa 0,2 kilo diikat pada tali sepanjang 1 meter yang diputar dengan gaya sebesar 40 Newton. Jika gravitasi yang dialami sebesar 10 meter per sekon kuadrat, maka besar kecepatan pada titik terendah adalah bentar. Kita tulis dulu, ketahui. Diketahui apa yang pertama? Ini 0,2 itu apa? Massa, ya massa. Massanya kan 0,2. Terus kan tali. Tali itu apa? L kan? L. Itu sama dengan R. Berarti R-nya 1 meter. Terus apa lagi yang diketahui? 40 Newton itu Fs itu 40 Newton itu Fs. Gaya sentripetal. Sentripetal berarti 40 Newton. Ditanyakan besar kecepatan, berarti kan V. Berarti kita jawab gini. Pakai rumus gaya sentripetal dulu. Fc sama dengan Fc sama dengan M kali AC. Terus masukkan aja M-nya tadi berapa? Teman-teman. 0,2. 0,2. Ini tadi salah nih ya. Ini harusnya Fs. Fs-nya tadi kan 40. Masukkan aja 40. Nah, nanti tinggal 40 bagi 0,2. 40 bagi 0,2 AC.
Terus masuk ke sini. Di 40 dengan 0,2 bisa kita ini berarti kan AC. Terus tambah lagi aja. Insert. Mau slide. Oke, berarti kan di 40 sama dengan 0,2 AC. AC itu adalah percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal itu V kuadrat per R. 40 tadi. Ya. Terus R-nya tadi kan 1, toh. Masukkan 1. Nah, ini pindah ruas ke sini. 40 bagi 0,2 sama dengan V kuadrat. 40 bagi 0,2 berapa, teman-teman? Halo? 200. 40 bagi 0,2 itu 8 ya, teman-teman. 40 bagi 0,2 itu, oh ya, 200. Betul. Ya, salah ya. 200. Berarti jawabannya, kalau V saja kan akar dari 200. Berarti berapa akar 200 itu? Teman-teman. Akar dari 200 berapa? Ini saya hitung 14,14 meter per sekon. Di sini paham ya teman-teman soal kecepatan linear ini. Bisa dipahami teman-teman? Halo? Bisa, Kak. Oke. Kita lanjut lagi. Saran berikutnya adalah percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal itu merupakan percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Terjadi karena perubahan arah kecepatan linear. Jadi rumusnya itu AS sama dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Nah, AS itu adalah percepatan sentripetal, satuannya radian. V-nya itu adalah kecepatan linear atau meter per sekon. Kemudian omega itu adalah kecepatan sudut atau radian per sekon. Nah, yang berikutnya adalah gaya sentripetal. Gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan linear. Nah, rumusnya adalah Fs sama dengan M kali AS sama dengan FV kuadrat per R. Sama dengan M omega kuadrat kali R. Fs itu adalah gaya sentripetal, satuannya Newton. M adalah massa, satuannya kilo. Dan AS itu percepatan sentripetal, satuannya radian. Oke. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan? Teman-teman, sudah jelas tentang rumusnya? Halo, teman-teman. Apakah bisa dimengerti?
Kalau diam saja berarti saya anggap ngerti ya. Terus langsung ke berikutnya, soal untuk sentripetal. Nah, ini ada soal sepeda roda 3 bergerak dengan kecepatan 50 meter kilometer per jam. Jika jari-jari masing-masing roda 15 meter, maka percepatan sentripetalnya adalah, nah kita tulis dulu diketahui. Nah, diketahui apa ini yang pertama? Kecepatannya itu apa? P, 54 kilometer per jam. Kita jadikan meter per sekon jadi berapa, teman-teman? Ada yang tahu? 54 kilometer per jam jadikan meter per sekon jadi berapa? Halo, teman-teman? 54.000. Salah, iya salah ini. 15 meter per sekon jawabannya ya. Nah, kemudian R-nya berapa tadi? Jari-jari masing-masing roda itu berarti berapa R-nya? 15. Oke, 15 meter. Terus kan ditanya AS. Jawabnya AS. AS tadi apa rumusnya, teman-teman? B kuadrat per R. Ya, betul. Nah, V kuadrat per R tadi berapa jadian? Jadinya V-nya tadi berapa? 15. 15. Oke, 15. Kuadrat per R-nya tadi berapa? 15. Oke, 15. Berarti jawabannya berapa, teman-teman? 15 kuadrat per 15. 1 kuadrat. Bukan. Jawabannya kan 15 meter per sekon. Nah, jawabannya 15 meter per sekon kuadrat ya. Oke. Dari sini paham ya soal kecepatan sentripetalnya? Paham, teman-teman? Paham, Kak? Oke. Paham. Kak, aku mau Berikut. tanya, Kak. Iya, heeh. Yang tadi yang 54 itu kok jadi 15 itu dari mana? Itu diubah jadi meter per sekon. Jadi kan 54 kan 54.000. Saya bentar. Mana ya kursornya? Kan kilometer ke meter kan turunnya kan 3 toh. Berarti kan 54.000 per jam. 1 jam itu berapa sekon? Kan 3.000. 600. Ya. Nah, kita bagi itu. Dibagikan hasilnya 15 meter per sekon. Gimana? Betul ya? Kita paham? Hasilnya dari mana 54 km jadi 15 meter per sekon? Ya, Kak. Oke. Berikutnya. Ini tentang gaya sentripetal. Oke. Diketahui dulu. Bola basket bermassa 5 kilo menggelinding dengan lintasan melingkar tanpa gesekan dengan kecepatan linear 1 meter per sekon. Jika jari-jari bola adalah 25 cm, maka gaya yang dilakukan bola adalah yang diketahui apa dulu, teman-teman? Bola basket bermassa Massa. 5 kilo. Oke, ya, massa. Massanya 5 kilo. Terus apa lagi? Kecepatan itu apa? Apa lagi itu?
menggelinding dengan lintasan melingkar tanpa gesekan dengan kecepatan linier. Berarti apa yang diketahui itu? Ada tanya enggak? Kecepatan. Oke, ya betul. V. V 1 meter per sekon. Terus apa lagi teman-teman yang diketahui? R. Ya, jari-jarinya 25 cm. Nah, jadikan ke meter ya. 0,25 meter. Terus kan tanyakan Fs. Jadi jawabnya kita cari dulu AS-nya. AS tadi rumusnya apa? Teman-teman. V kuadrat Oke, per V R. kuadrat R. V-nya tadi kan 1. 1 kuadrat per 0,25. Berapa 1 kuadrat per 0,25? 1 dibagi 0,25 berapa? 4. Oke, betul. 4 meter per sekon kuadrat. Nah, ini masih belum selesai. Kita akan nyari F. Berarti kan F sama dengan M kali AS. M-nya tadi berapa, teman-teman? 5. 5. AS-nya tadi berapa? 4. Oke, berarti jawabannya 20. 20 Newton. Oke, dari sini sudah paham ya semuanya tentang gaya sentripetal? Paham ya, teman-teman? Paham, Kak. Oke, kita lanjut ke latihan soal ya. Ini latihan soal. Ya, oke. Di sebuah kipas angin mampu berputar banyak 300 rpm frekuensi dan periode kipas tersebut adalah ya diketahui dulu. Diketahui apa itu? 300 rpm itu apa? N. Ya, N, betul. 300 rpm. Terus T-nya berarti berapa T-nya? Ayo berapa T-nya? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu, saya kasih tahu ya. T-nya itu 1 menit atau 60 detik. Nah, dari mana 1 menit itu? Nah, dari ini 300 rpm. Berarti itu putaran per menit. Berarti kan 1 menit T-nya. Kalau dijadikan ke detik, jadi 60 detik. Terus kan ditanya F sama periodenya. Kita jawab. F tadi rumusnya apa, teman-teman? Ayo. Rumusnya frekuensi apa? N per T. Oke, betul. N per T. Berarti dimasukkan 300 per 60. Berarti jawabannya berapa, teman-teman? 300 bagi 60. 5. Betul, 5 Hertz. Oke, kemudian T. Ya, tadi rumusnya apa? Ayo, apa? 1 per F. Oke, betul sekali. 1 per F. Berarti kan dimasukkan aja 1 per, tadi kan F-nya sudah ketemu 5. Berarti kan 5. 1 bagi 5 berarti kan 0,2 sekon. Oke. Soal berikutnya ya.
sebuah kipas angin memiliki frekuensi 120 Hz. Maka banyak putaran dalam 1 menit adalah, tulis diketahui dulu. Diketahui apa? Frekuensi ya, 120. 120 Hz. T-nya berapa? Teman-teman. 1 menit. Oh, betul. 1 menit atau 60 sekon. Terus ditanyakan banyak putaran. Banyak putaran. Jawabnya pakai rumus yang mana? F N per T. Jadi kita pakai rumus yang dipindah ruas jadi N F kali T. F-nya di berapa? Nah, teman-teman, F-nya berapa? 120. 120. Ya, T-nya 60. Berarti 120 kali 60 berapa? Berapa teman-teman? 120 kali 60. 7.200. Oke, 7.200. 7.200 putaran. Oke, berikutnya. Sebuah batu bermasa 200 gram diikat dengan tali ringan, diputar horizontal seperti gambar di samping. Jika laju putar batu jadikan 2 kali semula, maka gaya setiap putarannya menjadi, nah kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui. Perhatikan, jika laju putar batu dijadikan 2 kali semula, berarti kan jadi V2 sama dengan 2V1. Kemudian apa lagi yang diketahui itu? R1 sama dengan R2. Yang ditanyakan AS 2 kalinya. Terus dijawab pakai rumus ini. Fs1 per Fs2 sama dengan M P1 kuadrat per PER1 per M P2 kuadrat per R2. Bentar. Ini gak cukup. Kasih lagi slide. Oke, dari situ F, terus dari tadi F1 per Fs2 sama dengan P1 kuadrat per P2 kuadrat. Kemudian P1 kuadrat per, tadi V2-nya kan, yang diketahui kan, V2 itu sama dengan 2V1. Jadi, dimasukkan aja, jadi 2V1 kuadrat. Dan 1/4. Terus, Fs2 saja, dikalikan silang tadi, dengan 4 Fs1. Jadi, jawabannya adalah 4 kali dari garis sepetal yang ke-1. Oke, berikutnya. Sebuah benda berputar dengan frekuensi 20 Hz. Maka kecepatan sudut benda tersebut adalah
diketahui dulu. Apa yang diketahui, teman-teman? Yang pertama, Frekuensi. ya, frekuensinya 20 Hz. Kemudian ditanya kecepatan sudut. Sudut. Jawabnya pakai rumus yang mana? Kecepatan sudut itu apa rumusnya? Ayo, apa itu kecepatan sudut? Rumusnya 2 PF. oke, betul. Omega sama dengan 2 PF. Berarti kita masukkan aja. F-nya di berapa? Teman-teman? 20. 20. Berarti jawabannya 40 V radian per sekon. Oke, soal terakhir. Diketahui periode benda yang bergerak melingkar beraturan adalah 0,5 second. Jika jari-jari putaran 0,6 meter, maka kecepatan linear benda adalah baik yang diketahui, terus dulu diketahui. Diketahui apa teman-teman? Yang pertama, halo? Apa yang diketahui? Waktu. Periode. Periode. Ya, betul. Periodenya 0,5 sekon. Terus apa lagi yang diketahui? Jari-jari. Jari-jari 0,6 meter. Terus ditanyakan V. Jawabnya V. Apa rumusnya V? Tadi. Kalau diketahui T-nya. Pakai rumus yang mana? Dua pi R per T. Betul. 2 pi R per T. Kita masukkan aja. 2 pi. R-nya tadi kan 0,6 per 0,5. Dengan 24. 2,4 pi meter per sekon.